Selamat siang warga Pemalang. Kalau kemarin saya ke gedung Kesbangpol, gedung bekas pengadilan Kabupaten Pemalang zaman Belanda. Nah, sekarang saya ada di depan kantor BKD, Badan Kepegawaian Daerah Pemalang. Ini dulunya adalah bekas gedung sekolah ELS. ELS itu Europe Lager School. Jadi sekolah untuk kalangan orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa yang ada di Pemalang. Lama pendidikannya 7 tahun. Jadi yang bisa sekolah di sini itu adalah kaum-kaum elit zaman itu, yaitu bangsa Belanda, bangsa Eropa secara umum. Dulunya sedikit sekali orang-orang Indonesia atau orang-orang pribumi yang bisa sekolah di sini. Biasanya anak-anak bupati. Jadi karena pertama harus bisa bahasa Belanda, jadi butuh orang-orang tertentu. Karena bahasa Belanda, otomatis tidak mungkin orang-orang pribumi yang kalangan bawah itu bisa sekolah di sini. Anak-anak bupati bisa, karena kan bupati waktu itu kan punya interaksi dengan orang-orang Belanda, jadi kecenderungannya bisa bahasa Belanda. Kemudian biayanya juga sangat mahal, karena sekolah ini setara dengan sekolah-sekolah di Eropa. Nah, cuma kalau lulusan sini pasti besoknya jadi orang-orang besar. Kalau teman-teman baca, salah satunya adalah pahlawan nasional itu dulu yang sekolah di ELS itu, salah satunya adalah Gatot Subroto, itu pernah di ELS. Terus W.R. Supratman juga pernah sekolah di ELS, tapi kemudian keluar karena ketahuan dia bukan orang keturunan Belanda. Jadi sekolah ini juga dulu katanya simbol dari diskriminasi ras di Hindia Belanda. Jadi karena hanya orang-orang tertentu yang berbahasa Belanda atau orang-orang Eropa yang bisa sekolah di sini. Kalau kita lebih cermati lebih lanjut, kenapa ada sekolah ini di sini, teman-teman bisa pelajari dari banyaknya pabrik-pabrik gula, pabrik tebu, pabrik gula di Pemalang, di Banjarharjo, di Sumberharjo, ada di Banjardawa, ada di Petarukan, dan di Comal. Ini berarti zaman dulu pabrik-pabrik ini otomatis banyak pekerjanya, dan pekerjanya adalah orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa. Jadi kemudian anak-anaknya yang hidup di sini, sekolahnya atau butuh sekolah yang setara dengan sekolah pendidikan dasar di Belanda, ya akhirnya dibangunlah ELS. Saya belum dapat data terkait berapa jumlah siswanya atau sampai tahun berapa. Yang jelas kalau di internet itu jelas ini adalah bagian dari benda cagar budaya yang ada di Pemalang. Jadi gedungnya masih dipertahankan karena nggak boleh dirubah, masih tinggi bangunannya, terus pintu-pintunya warnanya juga warna-warna kolonial. Nanti moga-moga besok saya bisa ke tempat lain. Saya pengen mungkin ke SMA 3 yang katanya gedung bekas HIS, gedung sekolah dasar 7 tahun untuk orang-orang pribumi, atau ke Mulo untuk SMP zaman Belanda. Terima kasih.